Arya Manggada Seri 5. Matahari Senja. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 5. Kita dapat berbicara dengan anak-anak itu. Tetapi jangan takut-takuti mereka, berkata Ki Pandi. Manggada mengangguk-angguk. Karena itu, maka ia pun berkata, biarlah aku sendiri datang kepada mereka. Sebentar lagi, desis Ki Pandi. Baru ketika kedua orang anak itu duduk di rerumputan sambi. Melepas kambing mereka di tempat terbuka yang ditumbuhi rerumputan yang hijau subur itu, Manggada telah melangkah mendekati mereka. Ia berjalan dengan langkah yang wajar saja. Tidak tergesa-gesa dan tidak menarik perhatian. Sedangkan Laksana dan Ki Pandi justru berdiri saja di tempat mereka, dekat dengan bangunan khusus itu. Kedua orang anak itu memang menjadi berdebar-debar. Tetapi sambil melangkah mendekati kedua anak itu, Manggada menunjukkan wajah yang terang dengan senyum di bibirnya. Kedua anak itu beringsut menjauh ketika Manggada kemudian duduk di rerumputan itu pula. Jangan takut, berkata Manggada, aku memang orang asing bagi kalian dan barangkali bagi padukuhan ini. Aku ingin membuka perdagangan dengan para penghuni padukuhan itu. Kedua orang anak itu termangu-mangu. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang menyahut. Aku dengar di padukuhan ini terdapat beberapa orang yang membuat gerabah, desis Manggada. Kedua orang anak itu saling berpandangan, sementara Manggada bertanya pula. Apakah benar? Seorang di antara kedua orang anak itu menggeleng. Jawabnya singkat, tidak. Oh, Manggada mengangguk-angguk. Tetapi ia bertanya lagi, di mana kami dapat membeli gerabah dalam jumlah yang cukup banyak untuk aku jual lagi di seberang hutan Jatimalang? Kedua anak itu menggeleng. Seorang di antara mereka menjawab, aku tidak tahu. Manggada mengangguk-angguk lagi. Namun ia bertanya, bangunan apakah yang dikelilingi dinding potongan batang kelapa utuh itu? Kedua orang anak itu saling berpandangan lagi. Wajah mereka menunjukkan keraguan-raguan. Untuk menyelenggarakan upacara barangkali? Kedua orang anak itu mengangguk berbareng. Upacara apa? Bertanya Manggada lagi. Tempat itu belum pernah dipakai, jawab salah seorang dari kedua orang anak itu. Oh, Manggada mengangguk-angguk. Dengan dahi berkerut ia bertanya, apakah bangunan itu baru selesai dibuat? Sudah beberapa bulan yang lalu, jawab anak itu. Manggada masih saja mengangguk-angguk. Sambil memandang dinding yang mengelilingi bangunan khusus itu ia bertanya, kenapa tempat upacara itu tidak segera dipergunakan? Kedua orang anak itu menggeleng. Manggada sadar bahwa ia tidak akan mungkin mendapat keterangan yang cukup dari anak-anak itu. Tetapi apa yang telah didengar sedikit banyak dapat memberikan gambaran tentang bangunan yang masih belum pernah dipergunakan itu. Sementara itu, Ki Pandi dan Laksana sempat melihat dari sela-sela potongan batang kelapa yang berjajar utuh itu, susunan batu yang ditata rapi. Dipahat seperti candi kecil bersusun agak tinggi mendatar di bagian atasnya. Yang agaknya untuk meletakkan benda-benda upacara atau bahkan sesaji atau korban yang diserahkan. Sejenak kemudian, Manggada telah berada di antara mereka kembali. Yang dapat disampaikan kepada Ki Pandi adalah sekedar apa yang telah didengarnya dari kedua orang anak yang sedang menggembala itu. Namun nampaknya mereka bertiga mendapat perhatian khusus dari seorang yang melihat mereka dari kejauhan. Orang yang sudah terhitung tua. Bahkan lebih tua dari Ki Pandi. Dengan tongkat kayu yang panjang orang itu melangkah mendekati Ki Pandi, Manggada dan Laksana yang masih berada di dekat bangunan yang khusus itu. Selamat datang di padukuhan kami Kisanak, sapa orang tua itu. Terima kasih, jawab Ki Pandi sambil membungkuk hormat, kami mohon maaf, bahwa kami telah mengganggu ketenangan padukuhan ini. Orang tua itu tersenyum. Kemudian ia pun bertanya. Apa yang sebenarnya kalian kehendaki, Kisanak? Yang menyahut adalah Manggada. Kami mendengar di sini banyak dibuat gerabah, Kek. Mungkin kami dapat membelinya dan membawanya ke seberang hutan Jatimalang. Orang tua itu termangu sejenak. Namun kemudian ia pun menggeleng. Tidak anak muda. Di sini tidak ada orang yang membuat gerabah. Kami justru membeli dari padukuhan-padukuhan yang terletak agak ke bawah. Jika kalian datang dari seberang hutan Jatimalang, maka kalian tentu sudah melewati padukuhan kecil yang semua penghuninya membuat gerabah. Namun Manggada dengan tangkas menjawab. Sayang Kek.
Buatannya kurang baik menurut pendapat kami. Bahkan mudah pecah, sehingga kemungkinan rusak di perjalanan menjadi sangat tinggi. Orang tua itu tersenyum. Katanya, gerabah dari Mungkit adalah gerabah yang terbaik yang pernah aku lihat. Manggada termangu-mangu sejenak. Tetapi ia masih dapat menjawab. Ternyata yang terbaik itu masih belum memenuhi syarat yang kami tentukan bagi perdagangan gerabah. Orang itu tertawa. Namun kemudian ia bertanya, apakah kalian tertarik kepada bangunan yang belum pernah dipergunakan ini? Ya, Kisanak. Yang menjawab adalah Ki Pandi. Kami belum pernah melihat bangunan seperti ini sebelumnya. Bangunan ini dibuat untuk keperluan upacara. Tetapi upacara itu belum pernah diselenggarakan di padukuhan ini. Dahulu, ketika tempat ini berada di bawah pengaruh Panembahan Lebdagati, juga sering dilakukan upacara-upacara khusus di setiap bulan purnama. Tetapi upacara itu dilakukan di satu tempat saja. Tetapi sekarang tidak. Upacara itu dilakukan di beberapa tempat. Di padukuhan ini telah dibuat tempat upacara yang besar. Lebih besar atau lebih lengkap dari padukuhan-padukuhan kecil yang lain. Tetapi upacara itu sendiri tidak pernah dilakukan di padukuhan ini. Kenapa, Kek? Bertanya Laksana. Orang tua itu memandang bangunan itu dengan mata yang redup. Katanya kemudian, sebagai seorang yang pernah mengalami pengaruh Panembahan Lebdagati, serta kemudian setelah daerah ini seolah-olah terbuka, sehingga hubungan dengan lingkungan seberang hutan Jatimalang berlangsung, maka upacara-upacara seperti itu rasanya sangat mengerikan. Aku sendiri sejak Panembahan Lebdagati menyelenggarakan upacara-upacara khusus di daerah ini, aku tidak pernah mengikutinya. Tetapi karena aku tidak mempunyai kekuatan apapun dan bahkan tidak mempunyai keberanian yang cukup, maka aku tidak berani berbuat apa-apa selain berharap. Apakah upacara yang berlangsung waktu itu dan sekarang sama? Bertanya Laksana. Tidak, anak muda. Dahulu korban yang diserahkan adalah gadis-gadis, jawab orang tua itu. Sekarang, desak Laksana. Seekor anak binatang apapun. Ditusuk dadanya sampai mati. Bukankah itu mengerikan meskipun hanya seekor anak binatang? Seekor anak kambing berteriak melengking tinggi ketika sepotong bambu yang ditajamkan menusuk jantungnya. Seperti tangis seorang bayi yang kesakitan. Laksana tidak bertanya lebih jauh. Sekilas melintas di angan-angannya sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi orang tua itu masih berkata, bangunan ini dibuat oleh beberapa orang yang sejak semula melandasi kepercayaannya dalam pengaruh ilmu hitam. Mereka menganggap bahwa upacara seperti ini akan dapat memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi hidupnya. Orang itu berhenti sejenak. Namun kemudian ia meneruskannya, tetapi niat itu ditentang oleh banyak orang yang menyadarinya, bahwa upacara seperti itu hanya menimbulkan kengerian saja. Bahkan di hari mendatang akan menimbulkan malapetaka bagi penghuni padukuhan itu sendiri. Dan yang lebih buruk lagi jika malapetaka itu menyebar ke padukuhan-padukuhan di sekitarnya, apalagi sampai ke seberang hutan Jatimalang. Apakah hal seperti itu akan mungkin terjadi? Laksana justru bertanya lagi. Mungkin sekali. Jika di satu padukuhan tidak lagi terdapat seekor anak binatang pun, maka tentu akan dicari dari padukuhan-padukuhan yang lain, sementara padukuhan-padukuhan yang lain juga membutuhkan bagi upacara yang mereka selenggarakan sendiri. Jika demikian bukankah harus dicari di tempat yang semakin jauh yang justru tidak mempunyai kepercayaan pada upacara seperti itu? Sekali lagi aku ingatkan, bahwa yang dilakukan sekarang dalam upacara itu barulah semacam pendahuluan. Pada kesempatan lain upacara itu akan menjadi upacara yang sesungguhnya menurut kepercayaan sesat itu. Laksana menarik nafas dalam-dalam. Sementara Ki Pandi bertanya, apakah upacara itu tidak akan pernah dilakukan di padukuhan ini selama masih ada yang menentangnya? Hanya untuk sementara, jawab orang itu, pada satu saat nanti, orang-orang dari padepokan di belakang gumuk itu akan datang lagi. Mencoba untuk mempengaruhi orang-orang padukuhan itu serta mengungkit lagi kepercayaan hitam dari penghuni padepokan ini yang sebenarnya sudah mulai berubah. Jika mereka tidak berhasil, maka mereka tentu akan mulai dengan cara yang lebih kasar. Menakut-nakuti, mengancam dan mengganggu ketenangan. Jika cara itu masih belum berhasil, maka mereka akan mempergunakan kekerasan. Mereka akan memaksa para penghuni padukuhan ini untuk melakukan upacara-upacara terkutuk itu. Ki Pandi mengangguk-angguk. Sementara orang itu berkata selanjutnya,
Para pemimpin padepokan itu agaknya tidak berjantung lagi. Mereka melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan tanpa mengingat lagi nilai-nilai dalam tatanan kehidupan yang berlaku bagi orang banyak. Apakah Kisanak akan bertahan hidup dalam suasana yang demikian? Bertanya Ki Pandi. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Orang tuaku tinggal di sini. Aku mendapat warisan tanah berserta rumahnya. Sementara anak-anak pun tinggal di sini pula. Bahkan cucu-cucuku. Ki Pandi mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Baiklah Kisanak. Untuk sementara kami merasa sudah banyak mendengar tentang bangunan khusus itu. Mungkin pada kesempatan lain, kami akan singgah di rumah Kisanak. Namun apakah kami boleh mengetahui ancar-ancar tempat tinggal Kisanak? Bertanya Ki Pandi. Rumahku mudah dicari. Aku tinggal di tepi jalan induk padukuhan ini. Hampir berhadapan dengan Banjar Padukuhan. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian dapat bertanya di rumah Ki Carang Ampel. Baik, Kiai. Sekarang aku mohon diri. Kisanak, desis Ki Carang Ampel. Apakah Kisanak mempunyai pendapat khusus mengenai upacara yang sering dilakukan di padukuhan-padukuhan yang lain? Tidak Ki Carang Ampel. Kami hanya sekedar ingin tahu saja, jawab Ki Pandi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Orang tua itu mengangguk-angguk. Dengan nada berat orang itu bertanya, di manakah Kisanak tinggal? Kami orang-orang Pajang, jawab Ki Pandi. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak bertanya apapun lagi. Ketika kemudian Ki Pandi, Manggada dan Laksana duduk berkumpul bersama orang-orang lain penghuni rumah Ki Ajar yang kecil itu di sore hari, maka Ki Pandi pun telah menceritakan pertemuannya dengan Ki Carang Ampel. Ki Jagaprana dengan serta-merta menyahut. Sulit bagi kita untuk mempercayai sikap dan pendapat orang di sini. Mereka nampaknya berbicara apa saja tanpa dipikirkannya masak-masak. Tetapi Ki Pandi menyahut. Tetapi nampaknya Ki Carang Ampel telah mencoba untuk mengatakannya sesuai dengan tanggapannya atas bangunan khusus di padukuhannya. Memang mungkin, sahut Ki Ajar Pangukan, aku masih juga percaya bahwa orang penalarannya mulai terbuka sejak hutan Jatimalang itu ditembus. Beberapa orang mencoba membuka jalur perdagangan di daerah ini dapat membuka hati orang-orang yang semula dibayangi oleh ilmu hitam. Bahkan ada di antara para pedagang justru dengan sengaja berusaha membuka nalar budi orang-orang itu agar mereka mengenali hubungan antara mereka dengan penciptanya. Ki Jagaprana mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Lemah Teles berkata, nampaknya para pemimpin di padepokan itu telah mempelajari dengan baik lingkungan ini, sehingga mereka telah memilih tempat ini untuk mendirikan padepokan yang bukan sekedar sebuah perguruan tertutup. Tetapi para pemimpin padepokan itu berusaha menyebarkan pengaruhnya di satu lingkungan yang luas. Menurut pendapat mereka, merupakan lahan yang subur bagi kepercayaan hitam, karena lingkungan ini memang pernah dibayangi oleh ilmu hitam ketika Panembahan Lebdagati ada di sini. Ya. Ki Ajar Pangukan mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Karena itulah, maka kita merasa mendapat beban tugas yang berat meskipun kita sendiri yang meletakkan beban itu di pundak kita. Yang dapat kita lakukan adalah mencegah menjalarnya pengaruh ilmu hitam itu. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa kita akan berhasil dengan baik jika kita dapat mematikan sumbernya. Tetapi kita tahu bahwa hal itu tidak akan mudah kita lakukan. Kita belum tahu kekuatan yang sebenarnya yang ada di padepokan itu. Sementara itu Ki Sambi Pitu pun berkata, agaknya para pemimpin di padepokan itu menyebarkan pengaruhnya dengan bertahap. Satu hal yang menarik perhatian. Nampaknya para pemimpin di padepokan itu benar-benar mematangkan rencananya sebelum mereka bertindak. Maksud Ki Sambi Pitu, bertanya Ki Jagaprana. Mula-mula korban yang diserahkan oleh orang-orang yang sudah mulai terpengaruh lagi oleh ilmu hitam itu adalah anak-anak binatang jenis apapun dengan menusuk jantungnya sampai mati. Tetapi di satu padukuhan yang terhitung dekat dengan padepokan itu, upacara mulai berubah. Adalah kebetulan bahwa aku dapat berbicara dengan seorang anak muda yang tidak menyadari dengan siapa ia berbicara. Perubahan apakah yang terjadi? Bertanya Ki Ajar. Di padukuhan itu, korban tidak lagi ditusuk. Tetapi dibakar hidup-hidup. Anak binatang itu diletakkan di atas seonggok kayu kering. Kemudian kayu itu dinyalakan. Orang-orang yang mendengar penjelasan Ki Sambi Pitu itu menjadi berdebar-debar.
Mereka merasa ngeri membayangkan peristiwa itu terjadi. Apalagi ketika angan-angan mereka berkembang lebih jauh. Dengan demikian, maka orang-orang yang tinggal di rumah Ki Ajar itu sepakat untuk melihat keadaan lebih jauh lagi. Namun Ki Lemah Teles pun berkata, jika kita terlalu sering berkeliaran, maka kita tentu akan sangat menarik perhatian. Suatu ketika, maka kehadiran kita akan didengar oleh orang-orang padepokan itu. Ya, Ki Ajar mengangguk-angguk, kita memang harus berhati-hati. Jika orang-orang padepokan itu mencium kehadiran kita, maka kita akan langsung berhadapan dengan mereka. Dengan demikian, maka orang-orang di rumah kecil itu sepakat untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. Ki Pandi agaknya sangat tertarik dengan keterangan Ki Sambipitu tentang perubahan upacara yang mengerikan itu. Karena itu, maka tanpa Manggada dan Laksana orang bongkok itu telah menyusuri jalan ke padukuhan itu. Sebuah padukuhan yang letaknya agak tinggi di kaki Gunung Lawu itu bukan sebuah padukuhan yang besar. Para penghuninya juga bukan orang-orang yang termasuk orang-orang berada. Meskipun demikian, ternyata bahwa mereka telah berusaha dengan susah payah yang membuat satu bangunan khusus untuk menyelenggarakan upacara yang aneh itu. Ki Pandi telah memilih saat yang tepat. Ketika bulan purnama naik, maka dengan diam-diam ia telah berada di padukuhan itu. Apa yang disaksikan, benar-benar mengerikan. Meskipun yang dikorbankan sekedar seekor anak kambing. Ki Pandi melihat orang-orang padukuhan itu memasuki halaman bangunan khusus itu menjelang tengah malam. Mereka berjalan dengan kedua tangannya bersilang di muka dada. Laki-laki dan perempuan. Kepala menunduk dan mereka tidak saling berbicara. Suasananya memang terasa mencekam. Yang dilihat oleh Ki Pandi seakan-akan bukan orang-orang yang berjalan. Tetapi seperti sebuah golek kayu besar, yang bergerak dengan sendirinya menuju ke tempat upacara. Tetapi setelah upacara selesai dan orang-orang padukuhan itu sudah kembali ke rumah masing-masing dengan cara yang sama sebagaimana mereka datang, Ki Pandi tidak segera meninggalkan tempat itu. Di pagi hari berikutnya, Ki Pandi masih berada di sekitar padukuhan itu. Ketika Ki Pandi sedang mencuci kakinya di sebuah sungai kecil, maka dilihatnya seorang gadis yang sedang mencuci. Namun setiap kali gadis itu mengerutkan lehernya sambil menggelengkan kepalanya. Menurut penglihatan Ki Pandi, gadis itu agaknya sedang dibayangi oleh perasaan takut dan ngeri. Ketika Ki Pandi mendekatinya, gadis itu menjadi cemas. Orang bongkok itu membuatnya gelisah. Apalagi wujud Ki Pandi yang lain dari kebanyakan orang. Tetapi Ki Pandi yang menyadari perasaan gadis itu pun segera berkata, "Jangan takut, Ngger. Aku hanya ingin bertanya." Gadis itu tidak menjawab. Dipandanginya Ki Pandi dengan wajah gelisah. "Ngger," berkata Ki Pandi yang kemudian duduk di atas sebongkah batu tidak jauh dari gadis yang sedang mencuci itu, "Apakah Angger tadi malam juga mengikuti upacara itu?" "Ah." Gadis itu tiba-tiba menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Di luar sadarnya ia berdesis, mengerikan sekali. "Aku masih selalu dibayangi oleh peristiwa itu. Aku sedang berusaha mengusirnya dari bayangan angan-anganku." Tiba-tiba saja kakek justru bertanya tentang hal itu. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Maaf, Ngger. Bukan maksudku untuk menggelitik perasaanmu dengan kengerian itu. Tetapi aku masih ingin bertanya serba sedikit tentang upacara yang aneh itu." "Jangan sebut-sebut lagi, Kek," minta gadis itu. "Tetapi bukankah sebelumnya daerah ini juga pernah dipengaruhi oleh upacara-upacara yang pernah dilakukan oleh orang yang bernama Panembahan Lebdagati? Jika korban kali ini yang diserahkan hanyalah seekor anak binatang, beberapa waktu lalu korbannya justru seorang gadis. Sehingga keresahan telah tersebar bukan saja di kaki Gunung Lawu ini, tetapi sampai ke seberang hutan Jatimalang. Tetapi aku belum pernah hadir pada upacara itu, Kek. Sanggar pemujaannya pun terletak agak jauh dari padukuhan ini. Tetapi sekarang hampir di setiap padukuhan yang mempunyai banyak pendukung dari aliran yang mengerikan itu telah membangun sendiri sanggar seperti itu." Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, "Apakah di padukuhanmu banyak orang yang menjadi pengikut aliran itu, Ngger?" Gadis itu nampak ragu-ragu sejenak. Sekilas Ki Pandi melihat sinar matanya yang berkilat. Gadis itu hanyalah seorang gadis desa yang sederhana. Tetapi nampaknya ia seorang gadis yang cerdas. Ia sadar bahwa jawaban yang diberikan akan dapat menjeratnya dalam kesulitan jika ia salah ucap. Namun gadis itu kemudian berdesis.
Semua orang di padukuhanku menjadi pengikut aliran itu. Ki Pandi mengangguk-angguk kecil. Katanya. Baiklah Ngger. Terima kasih atas keterangan Angger. Mungkin pada kesempatan lain kita akan bertemu lagi. Tetapi jangan bicarakan tentang upacara itu lagi, Kek. Ki Pandi tersenyum. Dengan nada ringan ia menjawab. Tidak Ngger. Aku tidak akan bertanya lagi. Namun tiba-tiba sekali gadis itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Suaranya yang serak terdengar dari balik telapak tangannya. Tidak. Tidak akan lebih dari itu? Kenapa Ngger? Bertanya Ki Pandi, bukankah aku tidak menyinggung lagi tentang upacara itu? Bayangan itu selalu melintas di kepalaku Kek. Semalam aku tidak dapat tidur setelah aku pulang dari upacara itu. Bayangan yang nampak di kepalaku, korban itu bukan sekedar seekor anak binatang. Sudahlah Ngger. Jika kau membayangkan yang bukan-bukan, kau akan menjadi semakin ngeri. Sebaiknya kau lupakan saja. Lihat pakaian yang kau cuci itu agar tidak hanyut. Kau perhatikan apakah cucianmu sudah bersih atau belum. Yang penting kau palingkah ingatanmu kepada apa saja yang baik kau kenang. Mungkin seorang jejaka yang tampan atau barangkali ayah dan ibumu pernah berbicara tentang jodoh bagimu atau bahkan kau sudah berkeluarga. Aku memang belum berkeluarga Kek. Ayah dan ibu juga belum pernah berbicara tentang jodohku. Ah, semuanya masih jauh bagiku. Jawab gadis itu sambil duduk. Waktunya tentu akan datang, desis Ki Pandi. Namun kemudian katanya, sudahlah Ngger. Aku akan pulang. Di mana kakek tinggal? Bertanya gadis itu. Dekat hutan Jatimalang, jawab Ki Pandi. Gadis itu memandang Ki Pandi yang melangkah meninggalkan gadis yang sedang mencuci itu. Meskipun orang tua itu bongkok dan buruk, tetapi gadis itu tidak lagi merasa takut. Suaranya terdengar lembut seperti wajahnya yang banyak tersenyum. Bayangan yang mengerikan sebagaimana dikatakan oleh gadis itu, justru telah semakin mencemaskan pula orang-orang yang tinggal di rumah Ki Ajar Pangukan. Mereka semakin sering melihat perkembangan aliran sesat itu di padukuhan-padukuhan yang dekat dan yang lebih jauh lagi dari padepokan. Namun ternyata bahwa aliran itu tidak dapat berkembang meliputi daerah di belakang hutan Jatimalang sebagaimana sebelumnya, justru karena pengaruh hubungan yang lebih luas dengan orang-orang seberang hutan. Namun yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang di rumah Ki Ajar Pangukan itu telah terjadi. Ketika Ki Pandi, Manggada dan Laksana sedang berada tidak terlalu jauh dari padepokan itu, mereka telah melihat 2 ekor burung elang yang terbang berputar-putar di atas padepokan yang dilingkari dinding kayu yang kuat dan cukup tinggi. Elang itu, desis Ki Pandi. Apakah memang ada hubungan antara Panembahan Lebdagati dengan padepokan itu? Bertanya Manggada. Atau bahkan padepokan itu telah dibuat oleh para pengikut Panembahan Lebdagati dan memang dipersiapkan bagi kembalinya Panembahan itu di lereng Gunung Lawu ini, desis Laksana. Perkembangan yang menarik, berkata Ki Pandi, jika benar padepokan itu dipersiapkan bagi Panembahan Lebdagati yang ingin kembali menguasai daerah ini, maka persoalannya justru akan menjadi jelas. Namun Laksana itu pun bertanya, apakah tidak ada orang lain yang mampu mengendalikan elang seperti Panembahan Lebdagati? Ada. Tentu ada, jawab Ki Pandi, salah seorang pengikutnya atau bahkan orang lain yang mempunyai kegemaran yang sama. Tetapi menilik sikap dan wujud burung elang itu, nampaknya burung itu dikendalikan oleh para pengikut Panembahan Lebdagati yang tersisa. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk kecil. Namun kemudian mereka telah diajak oleh Ki Pandi berlindung di bawah sebatang pohon yang rimbun. Jika saja burung itu mengenali kita bertiga, desis Ki Pandi. Tetapi Laksana pun menyahut. Seandainya mereka mengenali kita, apakah burung-burung itu mempunyai cara untuk memberitahukan kepada Panembahan Lebdagati atau pengikutnya? Bagaimana burung elang itu dapat menyebut bahwa burung elang itu sudah melihat Ki Pandi, Manggada dan Laksana? Ki Pandi tertawa. Katanya, tentu burung elang itu tidak dapat menyebut namamu, Laksana. Tetapi burung itu tentu dapat memberi isyarat bahwa ia melihat orang-orang yang pernah dikenalnya sebelumnya. Laksana mengangguk-angguk. Katanya, jadi pemilik burung itu akan dapat salah menangkap artinya. Mungkin pemilik burung itu mengira bahwa elang-elangnya melihat Kiai Gumrah, atau melihat Ki Prawara atau orang lain lagi. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, ya.
Mungkin saja. Tetapi dengan demikian, maka Panembahan Lebdagati atau pengikutnya akan mengirimkan orang itu untuk melihat langsung sesuai dengan isyarat burung-burung elang itu. Nah, orang-orang itu akan dapat berbicara tentang penglihatannya. Apalagi tentang orang-orang yang mempunyai ciri khusus seperti aku ini. Laksana mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Sementara kita tidak tahu, orang yang dikirim oleh Panembahan Lebdagati atau pengikutnya untuk mengamati kita. Dengan demikian, maka ketiga orang itu pun kemudian telah duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Dari jarak yang agak jauh mereka melihat kedua burung elang itu masih saja berputar-putar. Namun kemudian menghilang ke arah utara. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita dapat memperkirakan bahwa sarang kedua ekor burung elang itu ada di sisi utara gunung ini, meskipun mungkin dapat juga salah, karena kedua ekor burung itu dapat juga mengelabuhi orang. Meskipun mereka menghilang ke utara, namun kemudian mereka akan terbang ke arah yang lain. Manggada dan Laksana yang memandang kedua ekor burung itu sampai hilang di kejauhan, mengangguk-angguk. Burung-burung elang yang terlatih baik itu seakan-akan memang mampu memperhitungkan sikap yang diambilnya. Demikian kedua ekor burung elang itu hilang, maka Ki Pandi pun telah mengajak Manggada dan Laksana melihat sebuah padukuhan yang pernah dikunjunginya, justru ketika sedang berlangsung upacara di saat bulan sedang purnama. Tetapi tentu tidak ada upacara di siang hari, Ki Pandi, berkata Manggada. Memang tidak. Berkata Ki Pandi, di malam hari pun tidak, karena upacara itu resminya hanya dilakukan setiap purnama. Beberapa hari yang lalu, di padukuhan itu baru saja dilakukan sebuah upacara sebagaimana dikatakan Ki Sambipitu yang mendapat keterangan dari seorang anak muda. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Bertanya Ki Pandi. Kita akan dapat berbincang dengan penghuni padukuhan itu. Mumpung masih agak pagi, jawab Ki Pandi. Bertiga mereka menuju ke sebuah padukuhan yang pernah dikunjungi oleh Ki Pandi. Mereka tidak langsung menuju ke padukuhan. Tetapi mereka pergi ke sebuah sungai di luar padukuhan itu. Dari kejauhan Ki Pandi melihat beberapa orang perempuan sedang mencuci pakaian. Karena itu, maka katanya, nanti saja. Jika yang lain telah pergi. Maksud Ki Pandi, bertanya Manggada, apakah kita harus mengintip orang mandi dan mencuci pakaian itu? Laksana menarik nafas dalam-dalam. Sementara Ki Pandi bertanya, apakah upacara itu tidak akan pernah dilakukan di padukuhan ini selama masih ada yang menentangnya? Ah! Ki Pandi mengerutkan dahinya, tentu tidak. Tetapi duduk sajalah di situ. Aku akan memperlihatkan diri. Bukankah di sebelah itu jalan penyeberangan yang banyak dilalui orang? Aku akan lewat jalan itu. Nanti, aku beri kalian isyarat. Manggada dan Laksana tidak tahu maksud orang tua bongkok itu. Tetapi mereka menurut saja. Keduanya pun kemudian duduk di belakang gerumbul perdu yang tumbuh di bawah sebatang pohon nyamplung yang cukup besar. Tentu banyak ular di sini, jawab Laksana. Manggada tertawa. Katanya, Ki Pandilah yang bertanggung jawab jika kita dipatuk ular. Sementara itu, Ki Pandi telah turun ke jalan penyeberangan yang memang banyak dilalui orang yang lewat dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain. Apalagi setelah hutan Jatimalang ditembus oleh jalan perdagangan yang sengaja dibuat oleh Pajang, agar lingkungan di belakang hutan Jatimalang itu tidak menjadi terpisah dari lingkungan lainnya. Seperti yang diharapkan, seorang gadis yang sedang mencuci pakaian di antara beberapa perempuan yang lain telah melihatnya. Beberapa orang perempuan yang lain juga melihat orang bongkok yang lewat itu. Tetapi mereka tidak memperhatikannya. Orang bongkok itu hanyalah salah seorang saja di antara orang-orang lain yang lewat. Berbeda dengan perempuan-perempuan yang lain, gadis yang pernah ditemui Ki Pandi itu justru memperhatikannya. Orang bongkok itu tiba-tiba saja terasa sebagai seorang kawan yang akrab. Berbeda dengan orang-orang di padukuhannya, orang bongkok itu rasa-rasanya dapat mengerti gejolak perasaannya menanggapi upacara-upacara yang diselenggarakan di padukuhannya. Orang-orang di padukuhannya, bahkan ayah ibunya, tidak lagi mau mengerti betapa hatinya menjadi ngeri dan ketakutan melihat upacara yang dilakukan di bulan purnama itu. Ketika perempuan-perempuan dan gadis-gadis yang lain selesai mandi dan mencuci pakaian, maka mereka pun segera bersiap untuk kembali ke padukuhan. Tetapi gadis itu ternyata masih belum selesai. Bahkan ia pun berkata kepada perempuan-perempuan yang lain, "Silahkan. Aku masih kurang sedikit."
Nanti aku segera menyusul. Demikianlah, maka sejenak kemudian, sungai itu menjadi sepi. Hanya tinggal seorang gadis sajalah yang masih mencuci pakaiannya yang sebenarnya sudah bersih. Seperti yang diharapkan oleh gadis itu, maka orang bongkok itu telah datang mendekatinya. Wajahnya yang kusam itu nampak lunak karena senyumnya. "Kawan-kawanmu sudah selesai," berkata Ki Pandi. "Aku belum, Kek. Cucianku banyak sekali," jawab gadis itu. Ki Pandi tertawa pendek. Katanya, "Aku tahu, kau sudah selesai mencuci. Karena itu, berpakaianlah lebih rapi." Kenapa wajah gadis itu tiba-tiba menjadi merah? "Aku tidak datang sendiri. Aku datang bersama kedua orang cucuku yang ingin melihat-lihat daerah ini." Oh, gadis itu memang merapikan pakaiannya yang belum mapan. "Jangan takut. Kedua cucuku dan aku sendiri ingin berbicara tentang kepercayaan yang berkembang di padukuhanmu. Tetapi jangan cemas. Kami tidak akan berbicara tentang korban-korban yang diserahkan." Gadis itu mengerutkan dahinya. Namun, laki-laki bongkok itu rasa-rasanya mengerti perasaannya yang sebenarnya ingin menolak upacara yang sering diselenggarakan di padukuhannya. Karena itu, maka gadis itu mengangguk. Tetapi ia pun kemudian berkata, "Tetapi aku tidak dapat berlama-lama di sini. Kawan-kawanku sudah pulang. Ibu akan bertanya kepada mereka, kenapa aku tinggal. Baiklah. Aku akan memanggil kedua orang cucuku." Gadis itu menunduk dalam-dalam. Wajahnya terasa panas ketika Manggada dan Laksana berdiri beberapa langkah di sebelahnya. Di padukuhannya juga ada beberapa orang anak muda. Ketika gadis itu masih remaja, maka ia pun sering bermain-main dengan anak-anak laki-laki yang sebaya. Tetapi setelah ia menginjak dewasa, maka pergaulannya dengan anak-anak muda menjadi semakin terbatas. Ketika kepercayaan hitam yang terdahulu berkembang, ia masih dapat bermain bersama di halaman jika bulan terang. Hanya saat bulan purnama penuh, beberapa orang tua pergi ke upacara. Sedangkan sehari-hari, masa remajanya tidak begitu terpengaruh oleh kepercayaan yang sedang berkembang itu. Namun ketika ia sudah mulai disebut seorang gadis, maka ia mulai mendapat batasan-batasan bergerak. Bukan saja karena ia dijauhkan dari anak-anak muda. Tetapi dalam keadaan yang memaksa, tiba-tiba saja seorang gadis dapat hilang dari lingkungannya. Gadis itu tidak banyak mengetahui apa yang telah terjadi. Namun baru kemudian ia menyadari bahwa ilmu hitam di bawah pengaruh Panembahan Lebdagati di dalam upacara-upacara besarnya telah mengorbankan gadis-gadis. Gadis-gadis yang diambil dan dibeli dari seberang hutan Jatimalang. Tetapi jika gadis itu tidak didapatkannya, maka gadis dari lereng Gunung Lawu di belakang hutan Jatimalang itu dapat saja tiba-tiba hilang. Memang mengerikan, tetapi ia tidak pernah mengetahui apa yang terjadi. Sedang apa yang dialaminya sekarang, membuat jiwanya tersiksa. Bersama orang-orang sepadukuhan, gadis itu harus pergi ke upacara. Ia harus menyaksikan bagaimana seekor anak binatang diletakkan di atas seonggok kayu kering dan kemudian dinyalakan. Anak binatang itu berteriak-teriak kesakitan. Tetapi api itu sama sekali tidak mengenal belas kasihan. Bahkan orang-orang yang melakukan upacara itu juga tidak mengenal belas kasihan. Semua orang yang ada di lingkungan upacara itu seakan-akan telah kehilangan perasaannya. Untuk beberapa saat lamanya Manggada, Laksana dan Ki Pandi bercakap-cakap dengan gadis itu. Tetapi sikap gadis itu menjadi jauh berbeda dengan sikapnya terhadap Ki Pandi. Wajahnya selalu menunduk dan kata-katanya hampir tidak dapat didengar. Tetapi gadis itu sempat berkata, "Di dalam lingkungan upacara, maka segala keterbatasan pergaulan itu dilupakan." "Maksudmu?" bertanya Ki Pandi. Gadis itu tidak menjawab. Tetapi ia berusaha untuk menyembunyikan wajahnya. Gadis itu berpaling. Dipandanginya air sungai yang mengalir gemericik di bawah kakinya yang berpijak pada bebatuan. Beberapa lembar daun kering hanyut mengikuti aliran sungai. "Sudahlah, Kek," berkata gadis itu kemudian, "aku sudah terlalu lama ditinggalkan kawan-kawanku." Ki Pandi tidak menahannya. Namun ketika gadis itu beranjak dari tempatnya, Ki Pandi bertanya, "Siapa namamu, Ger?" Gadis itu berpaling. Tetapi ia ragu. Apalagi ketika tatapan mata Laksana yang tajam seakan-akan menusuk sampai ke jantung. Namun gadis itu kemudian berkata, "Namaku Delima, Kek."
Ki Pandi tersenyum. Katanya, nama yang bagus, Ngger. Ketika ibu mengandung aku, ibu memang mengidam buah delima. Kemudian selain membeli delima, ayah juga menanam pohon delima di halaman rumahku. Sekarang pohon itu sudah berbuah. Manis sekali. Desis Laksana. Namun kemudian tergesa-gesa ia menyambung, maksudku, buah delima yang benar-benar masak itu rasanya manis sekali. Wajah gadis itu terasa panas sesaat. Namun kemudian ia pun meninggalkan tepian itu. Beberapa langkah kemudian Ki Pandi menyusul ketika Laksana berbisik. Di mana rumahnya, Ki Pandi? Ngger, apakah Angger tidak berkeberatan jika aku datang menemui orang tuamu untuk berbicara tentang upacara-upacara yang mengerikan itu? Ayah merupakan salah seorang pendukung kuatnya, Kek. Juga paman-pamanku. Bahkan seorang di antara kakak ayahku berada di padepokan itu. Apakah ia sering pulang ke padukuhan? Bertanya Ki Pandi. Sering, Kek. Tetapi waktunya tidak tentu, jawab gadis itu. Baiklah. Aku akan mengunjungi rumahmu. Tetapi di mana rumahmu itu? Rumahku berseberangan dengan Banjar Padukuhan, Kek. Tetapi jika kakek pergi ke sana, jangan katakan bahwa kita pernah berbicara tentang kepercayaan itu. Baiklah. Ki Pandi mengangguk-angguk, aku akan menjaga, agar kau tidak mengalami kesulitan karena pembicaraan ini. Delima pun segera melangkah pergi. Manggada sambil menggamit Laksana berkata, nah, rumahnya di depan Banjar. Kapan kau akan ke sana? Ah, kau. Bukankah wajar bertanya rumah seseorang yang baru dikenalnya? Jawab Laksana. Tentu. Apakah aku tadi mengatakan tidak wajar? Kau selalu begitu, desis Laksana. Manggada tertawa. Namun kemudian ia bertanya. Laksana, yang manakah yang lebih cantik? Winnie atau Delima? Laksana pun tertawa. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah, Ki Pandi telah mengajak Manggada dan Laksana meninggalkan tempat itu. Dari kejauhan mereka melihat bangunan khusus yang dipergunakan untuk upacara menyerahkan korban. Tetapi mereka tidak mendekat. Malam itu, di rumah Ki Ajar Anggara, beberapa orang sedang berbincang. Pada umumnya, mereka ingin berhubungan dengan isi padepokan itu. Jika kita berhasil berhubungan dengan mereka, maka kita akan mengetahui siapakah mereka itu. Dengan demikian, maka kita akan dapat menentukan langkah lebih jauh. Tetapi kita jangan bersikap bermusuhan, berkata Ki Ajar, jika kita bersikap bermusuhan, maka segala-galanya tentu sudah tertutup. Ya, desis Ki Lemah Teles. Kita harus bersikap bersahabat. Kita tidak boleh dengan serta-merta menantang perang tanding dengan pemimpin padepokan itu, berkata Ki Sambipitu. Ki Jagaprana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa. Ki Ajar memang terlambat pula tertawa. Namun Ki Lemah Teles berkata, apa pedulimu? Semua orang akan aku tantang sampai pada satu saat ada orang yang mampu membunuhku. Ada banyak orang yang dapat membunuhmu. Tetapi orang-orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, justru karena kau kehilangan akal seperti itu. Heh, wajah Ki Lemah Teles berkerut. Dengan nada dalam ia justru bertanya. Apakah aku memang pantas dikasihani? Tidak. Memang tidak, sahut Ki Ajar Pangukan. Ki Lemah Teles bersungut-sungut. Tetapi kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam. Dalam pada itu, orang-orang tua itu pun kemudian telah memutuskan untuk mulai berhubungan dengan orang-orang padepokan itu dengan cara apapun. Dengan demikian, maka mereka akan dapat mengetahui apakah isi dari padepokan itu. Yang paling baik dipergunakan sebagai alasan adalah bahwa mereka ingin mendapatkan hasil bumi atau hasil kerajinan tangan di daerah ini untuk dibawa ke Pajang. Mereka harus menganggap bahwa di daerah yang semula tertutup ini tentu terdapat banyak sekali jenis pekerjaan tangan. Sebenarnya lah, Ki Sambipitu dan Ki Lemah Teles kemudian mempersiapkan kuda-kuda mereka. Meskipun letak padepokan itu tidak jauh sekali dari tempat tinggal Ki Ajar yang tersembunyi, tetapi berkuda mereka akan nampak lebih mapan. Di keesokan harinya dua orang berkuda telah meninggalkan halaman rumah Ki Ajar Pangukan. Mereka harus menyusup melalui jalan yang khusus. Sedikit melingkar-lingkar untuk dapat keluar dari tempat yang tersembunyi itu. Baru kemudian mereka turun ke jalan dan melarikan kuda mereka memanjat kaki Gunung Lawu.
Keduanya telah sepakat untuk mengaku sebagai pedagang yang mencari barang dagangan di daerah yang semula dipisahkan oleh hutan Jatimalang itu. Keduanya dengan tekad bulat menuju ke sebuah padepokan yang tidak mereka kenal sebelumnya, padepokan yang seakan-akan berdiri di belakang kabut sehingga yang nampak hanyalah bayangannya saja. Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles memang sudah bertekad untuk melihat apa yang ada di dalam padepokan itu. Mereka dengan tabah akan menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.